Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang kembali berjumpa untuk bagikan kebenaran firman Tuhan saat ini. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini karena kasih setia Tuhan dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah atas kami, kesehatan, kekuatan, Tuhan terus berikan bagi kami di dalam segala kondisi. Tuhan tidak pernah membiarkan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini kami mau belajar daripada-Mu Tuhan, belajar kebenaran firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, firman-Mu adalah penolong dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap belajar firman Tuhan bersama katakan, amin. Saudaraku, mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai 8. Demikian firman Tuhan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kitab Timotius adalah surat terakhir Rasul Paulus sebelum ia mengalami kematian sebagai martir di kota Roma. Ini adalah curhatan terakhir Rasul Paulus, karena dia menyadari kematiannya sudah dekat. Sehingga ia berkata kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, bahwa darahnya sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan kematiannya sudah dekat. Saudaraku, bayangkan jika kita yang berada dalam posisi seperti Rasul Paulus. Kita menjadi takut, kita menjadi khawatir, atau justru kita bersuka cita. Saat ini di tengah-tengah pandemi yang masih ada, kematian begitu dekat. Banyak orang mengalami ketakutan terhadap kematian. Tetapi apa yang Rasul Paulus sampaikan dalam catatan terakhir kepada Timotius, Paulus mengatakan di dalam kitab Filipi bahwa hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi sekalipun Rasul Paulus menyadari kematiannya sudah dekat, bukan sesuatu yang menakutkan baginya. Rasul Paulus menyadari bahwa hidup ini adalah suatu pertandingan. Pertandingan lari maraton. Suka atau tidak suka, seseorang akan menuju kepada garis akhir. Pertanyaannya, apa yang kita lakukan selama pertandingan tersebut? Apakah kita berlari dengan baik, ataukah kita berlari asal-asalan? Paulus dengan tegas mengatakan bahwa ia telah mengakhiri pertandingan yang baik. Saudaraku, pertandingan yang baik adalah pertandingan yang dilakukan bukan hanya sekedar pada garis awalnya saja, startnya saja. Tetapi melakukan pertandingan yang mengikuti peraturan-peraturan yang ditentukan. Dan mengakhirinya dengan baik sehingga mencapai garis akhir. Finishing well. Pertandingan untuk menjalani kehidupan yang Tuhan berikan bukan berarti kehidupan tanpa masalah atau kesukaran. Berbagai tantangan dan rintangan mungkin saja hadir dalam kehidupan kita, sebagaimana yang dialami oleh Rasul Paulus. Namun Alkitab mencatat mereka mampu menghadapi, mengatasinya dengan baik.
Demikian pula seharusnya kita menjalani pertandingan kehidupan kita. Saat ini kita sedang ada dalam pertandingan di masa pandemi COVID-19. Bagaimana agar kita dapat mengakhiri pertandingan dengan baik? Alkitab mengajar kita harus memelihara iman kita. Pandemi ini bisa mengubah suasana hati dan iman kita. Apakah kita semakin dekat atau semakin jauh dari Tuhan? Rasul Paulus katakan, dia memelihara imannya sehingga mencapai garis akhir. Kata memelihara di dalam terjemahan bahasa Indonesia memiliki arti menjaga, merawat dengan baik, mengusahakan, melindungi. Di dalam bahasa Yunani, kata memelihara berasal dari satu kata yaitu tereo. Tereo. Yang artinya menjaga dari kehilangan. Menjaga dengan benar. Perlu perjuangan, perlu usaha, perlu bayar harga. Rasul Paulus memelihara imannya, menjaga dengan benar, menjaga dari kehilangan. Saat ini, hal yang sama. Mari, dalam hidup kita, kita juga harus memelihara iman kita. Saudaraku, di akhir hidup Rasul Paulus, kehidupannya tidak bahagia secara manusiawi. Tetapi dia bersuka cita di dalam Kristus. Kenapa saya katakan masa tua Rasul Paulus tidak berbahagia? Karena yang pertama saat itu Rasul Paulus dalam penjara. Secara manusiawi, bagaimana bahagia di dalam penjara? Tapi Rasul Paulus tetap bersuka cita karena dia di dalam penjara. Bukan karena dia bersalah, tetapi karena dia bersaksi tentang Kristus. Rasul Paulus di masa tuanya ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya. Orang-orang yang diharapkan mendampingi Rasul Paulus di masa-masa susah, di masa-masa tua, justru pergi meninggalkan Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus tetap memelihara iman. Sekalipun dalam kondisi terpenjara, sekalipun ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya, Rasul Paulus tetap mengikuti pertandingan iman. Dan dia memelihara iman dengan baik. Hari ini, kita mau sama-sama belajar. Agar dalam kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita tetap memelihara iman kita. Bagaimana kita memelihara iman kita? Yang pertama, perhatikan ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Saudaraku, Rasul Paulus berkata, sejak dia diselamatkan di dalam Kristus, ia sudah mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang hidup untuk melayani dia dan memberitakan Injil kepada orang banyak. Dan dia memelihara iman. Orang yang memelihara iman, dia akan memahami konsep yang benar mengenai kehidupan dan kematian. Hidup bagi Rasul Paulus adalah korban curahan. Di ayat yang ke-6 dikatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan. Memelihara iman berarti memahami konsep yang benar mengenai kehidupan. Hidup kita adalah korban curahan, drink offering, persembahan. Rasul Paulus sejak diselamatkan, hidupnya sepenuhnya dipersembahkan kepada Tuhan dan melayani orang banyak untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang yang memelihara iman, dia menyadari konsep yang benar tentang kehidupan.
Saat ini, sudahkah setiap kita menyadari konsep yang benar tentang kehidupan? Hidup ini adalah persembahan untuk Tuhan. Apapun talenta yang Tuhan berikan, persembahkan bagi Tuhan. Sehingga ketika kematian datang, selama kita hidup memelihara iman, dengan menyadari konsep yang benar tentang kehidupan, maka kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Dan Rasul Paulus menyadari tentang konsep kematian. Ayat yang ke-6 di sana dikatakan demikian. Dan saat kematianku sudah dekat. Orang yang memelihara iman, dia memahami konsep kematian. Apa itu kematian? Kematian adalah pergi ke tempat yang lebih baik. Kematian adalah pergi ke tempat yang lebih baik. Kematian bukan akhir perjalanan. Rasul Paulus menyadari betul apa itu kematian. Sehingga dia memahami bahwa dia harus memelihara iman. Saat ini, di dalam kehidupan saudara, mari kita memelihara iman kita. Apapun pergumulan yang sedang Bapak Ibu sudah alami, milikilah konsep yang benar tentang kehidupan dan kematian. Kehidupan adalah persembahan kepada Tuhan. Kematian adalah pergi ke tempat yang lebih baik. Bukankah kematian orang percaya adalah berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam kekekalan di sorga? Itu lebih baik. Saudaraku, kalau kita menyadari konsep yang benar tentang kehidupan dan kematian, maka kita akan bertanggung jawab untuk memelihara iman yang Tuhan anugerahkan bagi saudara dan saya. Hal yang kedua, bagaimana kita memelihara iman kita di tengah-tengah pergumulan yang ada. Rasul Paulus katakan demikian, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Untuk mencapai garis akhir dan menyelesaikan pertandingan yang baik, kita harus memelihara iman. Pertandingan yang baik ketika kita mencapai finish. Di dalam pertandingan kita harus serius. Saudara pernah menonton pertandingan bulu tangkis? Apakah ada seorang pemain ketika dia bertanding dalam pertandingan bulu tangkis, dia terima handphone di tengah-tengah pertandingan? Tidak ada. Seorang pelari maraton ketika berlari, dia harus berlari dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Seorang petinju di atas ring tidak mungkin dia tidak serius untuk menyelesaikan pertandingan. Kenapa kita harus memelihara iman kita? Di dalam kehidupan ini ada pertandingan yang harus kita jalani. Orang yang memelihara iman, dia akan menjalani hidup yang benar dengan kesungguhan. Rasul Paulus memelihara imannya dengan menjalani hidup yang benar dengan kesungguhan. Dia mengalami pertobatan yang luar biasa. Dulunya seorang penganiaya, dia bertobat menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Hidup benar, dibenarkan oleh Kristus, dan terus di dalam kesungguhan. Memelihara iman kita, karena kita harus memelihara kehidupan yang benar di dalam keseriusan hidup. Di dalam kesungguhan. Hidup ini tidak main-main, saudara. Rasul Paulus tidak pernah main-main ketika dia sudah diselamatkan oleh Kristus. Ada banyak orang Kristen menjadikan janji dan jaminan dalam Tuhan sebagai alasan menjalani hidup dengan sembarangan. Saudara, hidup ini adalah pertandingan. Bukan shopping, saudara. Pertandingan harus dijalani dengan maksimal. Jangan buang waktu percuma. Seorang teolog berkata, kalau ke gereja itu jangan nunggu tua. Tapi kalau ke gereja beribadah sampai tua. Ada banyak orang menyia-nyiakan waktu dalam hidupnya. Tidak serius dalam hidupnya.
ya nantilah kalau mau sungguh-sungguh dalam Tuhan, kalau sudah tua, sekarang kan masih muda. Kalau masih muda ya hidup foya-foya, tua kaya raya, mati masuk sorga. Memang situ punya orang dalam, mati masuk sorga. Jangan nunggu tua baru serius di dalam Tuhan. Tapi sampai tua, tetaplah serius di dalam Tuhan. Memelihara iman, kita harus menjalani hidup dengan benar di dalam kesungguhan. Yang terakhir, bagaimana kita memelihara iman kita? Ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Mengapa kita harus memelihara iman? Karena kita memiliki pengharapan yang pasti pada Allah, hakim yang adil itu. Rasul Paulus katakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Selama hidupnya adalah korban persembahan, dan dia menyadari kematian sudah dekat, Rasul Paulus katakan, sekarang telah tersedia mahkota kebenaran. Kita harus memelihara iman kita, karena ada pengharapan yang pasti pada Allah, hakim yang adil. Mahkota kebenaran dari Allah yang benar sudah disediakan bagi mereka yang benar-benar hidup di dalam kebenarannya. Saudaraku, kalau bicara kekecewaan di dalam Tuhan, mungkin Rasul Paulus orang yang paling kecewa dalam Tuhan. Ya mungkin bisa berkata, Tuhan, aku udah bertobat, aku udah melayanimu. Tapi apa yang terjadi? Ini akhir hidupku Tuhan, aku dipenjara. Sahabat-sahabatku meninggalkan aku. Bisa saja Rasul Paulus komplain sama Tuhan saat itu. Bisa saja Rasul Paulus mungkin meninggalkan Tuhan saat itu. Tapi Rasul Paulus justru sebaliknya. Dia tetap memelihara imannya. Karena dia percaya ada pengharapan yang pasti pada Allah sebagai hakim yang adil. Hari ini, apapun boleh terjadi dalam kehidupan saudara. Sekalipun kesulitan dan pergumulan hidup datang silih berganti, tetap pelihara iman kita. Jangan pernah tukar Yesus dengan apapun juga. Jangan pernah tukar Yesus dengan jabatan. Jangan pernah tukar Yesus dengan harta. Jangan pernah tukar Yesus dengan pasangan hidup. Sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Memelihara iman karena kita percaya kita punya pengharapan yang pasti pada Allah sebagai hakim yang adil. Rasul Paulus tidak sedikit pun kecewa di akhir hidupnya. Sekalipun dia harus menghadapi kematian secara tragis. Sejarah mencatat Rasul Paulus dipenggal kepalanya. Sebuah kematian yang sangat mengerikan. Tapi tidak sedikit pun ada kekecewaan yang Rasul Paulus ungkapkan kepada Tuhan. Karena dia percaya ketika dia memelihara imannya, ada pengharapan yang pasti pada Allah sebagai hakim yang adil. Hari ini, mari kita tetap memelihara iman kita. Saudaraku, dalam segala situasi yang mungkin sedang terjadi, tetap pelihara iman saudara. Sadari konsep kehidupan dan kematian dengan benar. Jalani hidup di dalam kesungguhan. Dan percayalah ada pengharapan yang pasti pada Allah sebagai hakim yang adil. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Mungkin saat ini engkau mengalami keraguan dalam imanmu kepada Kristus Yesus. Tetap pelihara imanmu. Jangan pernah ragu. Jangan pernah bimbang. Kesulitan-kesulitan yang ada, Tuhan izinkan sebagai ujian atas iman saudara kepada Kristus. Saat ini yang rindu didoakan. Tutup mata saudara. Kita bersatu dalam doa. Datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini. Ajar kami belajar untuk memelihara iman kami. Dalam pertandingan yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kami. Sehingga kami percaya kami akan mencapai garis akhir. Rasul Paulus dalam kondisi yang sangat berat atas hidupnya. Di akhir kematiannya. Dia di dalam penjara. Dia ditinggalkan sahabat-sahabatnya. Tapi Alkitab mencatat dia tetap memelihara iman. Ajar kami terus memelihara iman kami dengan memahami konsep kehidupan dan kematian dengan benar.
Kehidupan adalah korban curahan, persembahan kepada Tuhan. Kematian adalah pergi ke tempat yang lebih baik. Kematian bukan akhir perjalanan, tapi kematian pergi ke tempat yang lebih baik. Kami mau hidup benar dalam kesungguhan. Rasul Paulus memelihara imannya dengan dibuktikan hidup yang benar dalam kesungguhan. Sejak dia diselamatkan oleh Kristus, dia menyerahkan segenap hidupnya untuk melayani Tuhan. Hidup sungguh-sungguh, hidup benar, hidup dalam keseriusan, tidak kompromi dengan dosa. Dia memelihara imannya. Dan ajar kami terus memelihara iman, karena kami percaya ada pengharapan yang pasti pada Allah sebagai hakim yang adil. Saat ini hamba berdoa untuk setiap umatmu yang mungkin mengalami pergumulan dalam iman mereka di tengah-tengah tantangan yang tidak mudah. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka tetap memelihara iman mereka. Mereka tidak goyah. Iman mereka justru bertumbuh di masa-masa yang susah ini. Dan mereka akan melihat Kristus turun tangan menolong setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati, bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.